Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke slide ya, biar cepat ya. Catatan ada nggak? Jangan lihat HP aja. Catatan nggak ada. Kan? Oke, ini maksud Ibu, ini udah kan 2 minggu yang lalu ya, Pak ya? Ini udah kan? Sama kelas kalian kan? Mana, Bu? Yang ini kan udah Ibu share screen, belum nampak? Belum, Bu. Belum? Belum. Yang lain udah? Udah, Bu, itu. Nah, Udah, ini Bu. udah kan? Ya, oke ya. Udah, Bu. Ya, kita lanjut. Hari ini kita belajar istilah dulu, tidak ada hitung-hitung, cuman ada sedikit hitungnya nanti untuk membuktikan apakah itu benar apa enggak. Nah, yang pertama adalah kita mau istilah dalam transformasi geometri ini ada unsur tetap, ada kolineasi, ada identitas, ada isometri, ada involusi, dan komposisi hasil dari dua transformasi. Baik, kita lihat. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan unsur tetap? Unsur tetap adalah suatu titik A di V. V itu apa? V itu apa kemarin tuh? V itu apa? V apa itu? V? Sebuah bidang, Bu. Sebuah bidang. Ya. V itu sebuah bidang. Jadi suatu titik A di V artinya ada sebuah titik pada bidang V, ya kan? Nah, ada sebuah titik pada bidang V. Nah, kemudian suatu titik A di bidang V disebut titik tetap. Kalau ditransformasi, maka hasilnya titik tersebut. Saya ulang. Ada ini bidang, ada dinding. Nah, dinding itu kalau misalnya ada titik di dinding, ada paku di dinding itu, maka kalau ditransformasi, titik paku itu lagi. Bukan yang titik lain. Paham ya? Nah, ada lagi satu lagi. Dia garis. Nah, kalau garis, sebuah garis I, kalau misalnya titik, misalnya di A, misalnya. Kalau garis dia ya misalkan I, disebut garis tetap dari transformasi jika TI-nya atau transformasi dari I itu adalah garis ini sendiri. Ini, aduh nggak nampak nih. Saya megang sebuah pulpen apa enggak ya? Saya megang sebuah pulpen. Nih. Ini anggap aja sebuah garis di sebuah bidang. Kalau ditransformasi, maka garisnya ini juga. Pulpen ini, bukan pulpen yang lain. Bukan pulpen pilot. Tapi pulpen ini. Paham ya, Nak? Jadi ini pemisahan Ibu. Kalau tadi titik paku di sebuah dinding, kalau ditransformasi titik paku itu juga hasilnya, maka itu disebut titik tetap. Kalau ini pulpen, mana dia? Ini pulpen, garisnya, Ibu transformasi, hasilnya ini juga, maka disebut garis tetap. Paham semua? Paham nggak? Paham, Bu. Jawab. Oh, apa? Oke, dah. Kita masuk lagi. Nah, ini contohnya. Contoh apakah TX, Y sama dengan X tambah 4, Y kurang 3 memiliki titik tetap. Sekarang Ibu tanya, dari sini, ini X-nya berapa, Nak? X-nya berapa? 1. X-nya sayang berapa nih? 1. 1 X-nya. 4. X-nya siapa, Nak? X-nya mana, Nak? X-nya mana nih? X tambah 4. Iya. Kalau Y-nya mana, Nak? Y kurang 3. Ditanya, apakah transformasi ini yang menghasilkan ini memiliki titik tetap? Itu pertanyaannya. Jawab. Misalkan PX, Y adalah
titik tetap, ini misalkan, ini P, X, Y adalah titik tetap. Pak tadi kan ini A, ini dimisalkan titiknya A, berarti A dalam kurung X, Y. Kalau ini dimisalkan titik tetapnya adalah P, itu X, Y. Nah, maka nilai nih, transformasi terhadap P, ingat, TP adalah transformasi terhadap P. Maka substitusi nilai X tadi berapa? X tambah 4. 4. Y sama dengan Y kurang 3. TP sama dengan P. TP tadi adalah X tambah 4. Y kurang 3. Sedangkan P adalah X, Y. Artinya TP sama dengan P. X tambah 4, Y kurang 3 sama dengan X, Y. Artinya X tambah 4 sama dengan X, Y kurang 3 sama dengan Y. Ya kan? Nah, kalau dicari X tambah 4 sama dengan X, maka 4 itu sama dengan 0. Kalau dicari Y itu kurang 3 sama dengan Y, maka negatif 3 itu sama dengan 0. Kalau 4 sama dengan 0, negatif 3 sama dengan 0, kan dia berlaku hukum komutatif tuh. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C kan? Analisis real kan? Maka hasilnya apa? 4 sama dengan negatif 3. Apakah 4 sama dengan negatif 3, nak? Tidak, Bu. Apakah 4 sama dengan negatif 3? Enggak. Berarti kalau 4 tidak sama dengan negatif 3, kalau dari definisi unsur tetap tadi, apakah dia dikatakan suatu titik tetap? Ya. Hah? Tidak. Gimana? Enggak, Bu. Kan 4 ditulis 4 sama dengan negatif 3. Pertanyaan Ibu, apakah 4 itu sama dengan negatif 3? Tidak. Tidak. Kalau tidak, sesuai definisi titik tadi, titik tetap tadi, ini yang di sebelah kiri, pertanyaan Ibu, kalau 4 sama dengan negatif 3, apakah pertanyaan ini dia memiliki titik tetap? Enggak, Bu. Tidak memiliki titik tetap. Paham, nak? Paham. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang kolineasi. Apa itu kolineasi? Yaitu suatu transformasi P disebut punya sifat kolineasi jika si P-nya itu memetakan garis menjadi garis. Jadi ada yang tadi pulpen lagi, Ibu, misalkan garis ini kalau dipetakan, ini garis ini kalau dipetakan hasilnya juga garis. Ya, garis ini kalau dipetakan hasilnya juga harus garis. Nah, gitu. Nah, oleh karena suatu refleksi adalah suatu kolineasi, maka setengah putaran juga suatu kolineasi. Ini tidak mengherankan sebab isometri adalah suatu kolineasi. Itu hanya sebuah definisi. Kemudian, ini katanya, suatu transformasi disebut kolineasi jika hasil transformasi adalah sebuah garis lurus, maka yang ditransformasikan akan menjadi garis lurus. Apa betulnya? Maka hasilnya itu harus. Tapi jika G adalah garis, maka T adalah kolineasi jika transformasi terhadap G ini kan garis. Jika G garis, maka transformasi terhadap G ini adalah transformasi G, itu harus berupa garis, yaitu himpunannya apa? Transformasi P, maka menghasilkan P aksen dengan P terletak pada G. Nah, kita lihat gimana maksudnya. Ini contoh soal. Nah, contoh soalnya ada fungsi. Fungsi ini dipandang sebagai sebuah transformasi. Pertanyaan Ibu coba lihat. Ini, kalau garis ini, sebelah kanan, ini garis apa namanya? Kurva ya kan? Lengkung kurva ya. Kalau misalnya lengkung kurva ini ditransformasi ke kiri, bentuknya seperti ini juga, maka ini dikatakan dia adalah kolineasi. Nah, kalau garis ini ditransformasi ke bagian bawah, menghasilkan garis ini juga, maka dia juga transformasi. Itu katanya. Tapi, nah ini, saya perhatikan. Ini garis lurus, nah dari O, dari 0 ke X, sumbu X.
Karena persamaannya adalah transformasi X, 0 ke X, X kuadrat. X, 0. X, 0. X-nya kita ganti misalnya. X-nya 1 misalnya ya. 1,0, 2,0, 3,0. Kan berarti di sini titiknya nak kan? 1,0 kan di sini nak. Ya kan? Nampak nggak? 2,0 di sini. 3,0 di sini. 4,0 di sini kan membentuk garis lurus. Ditransformasikan ke X, X kuadrat. Kalau Ibu ambil X-nya 1, berarti X kuadratnya 1. Masih di sini, 1,1. Nah, di sini dia misalnya. Kalau X-nya 2, X kuadratnya berapa? 4, berarti 2,4. Taruhlah misalnya di sini. Kalau X-nya 3, berarti X kuadratnya berapa? 9. Nah, 3,9, misalnya di sini. Pertanyaan Ibu, yang tadi transformasinya garis dengan X, 0 ini ditransformasikan ke X, X kuadrat. Apakah dia bersifat kolineasi? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, nak? Kenapa tidak? Ingat definisinya. Ya. Maka kalau dia garis lurus, harus menghasilkan garis Lurus. lurus. Ini enggak. Berarti dia bukan kolineasi. Ini dia. Maka gambar di samping memperlihatkan bahwa hasil transformasi garis lurus sumbu X positif adalah kurva Y sama dengan X kuadrat yang tidak berupa garis lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa TX, 0 sama dengan T ini kan transformasi untuk X, 0 terhadap X, X kuadrat itu bukan kolineasi. Maka bukan transformasi kolineasi. Nah, yang mana yang ini? Kita lihat. Fx sama dengan X tambah 1. Fungsi ini dapat dinyatakan sebagai transformasi, dia bilang. Jika transformasi X, 0 ke X, X tambah 1. Yaitu mentransformasi garis lurus sumbu X menjadi garis Y sama dengan X tambah 1. Apa rumus transformasinya? Nah, ini rumus transformasinya, nak. Coba lihat. Jika transformasi X, 0 ke X, X tambah 1, maka rumusnya ini. X aksen, harga mutlak X aksen Y aksen, sama dengan harga mutlak X, X tambah 1. Nah, kenapa X tambah 1? Karena gini, ini kan X. X aksennya di sini. X aksennya ini apa? Berapa nih X aksennya? X. X. Ini apa nih sumbunya? X apa Y? Y. Y. Berarti Y aksennya berapa? X tambah 1. Ya, X tambah 1. Kalau misalnya, nak, di sini soalnya misalnya Y, Y kurang 2. Berarti di sini X aksen, di sini Y aksen. Berapa nilai X aksennya? Kalau misalnya di sini Y, di sini Y kurang 2. Maka X aksennya berapa? Y. Y. Kalau Y apa? Y aksennya berapa? Y. tambah 1. Kurang Itu misalkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ini merupakan kolineasi. Belum sampai contoh. Maka fungsi fx sama dengan x tambah 1 merupakan transformasi untuk kolineasi. Nah, masuk ke identitas. Perhatikan definisi identitas nih. Suatu transformasi T disebut transformasi identitas. Kalau dulu di aljabar elementer tuh identitas tuh gimana, nak? Kalau identitas tuh gimana, nak? Yang identitas tuh kalau yang matriks kayak mana? Yang mana? Yang matriks Kiban, identitas. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Rasul. Yang mana, nak? Matriks 101. Iya, pinter. Ini 100. Dah. Sekarang Ibu tanya, kalau matriks itu identitas 1001,
Kalau analisis real yang semester lalu, awas kok lupa. Yang identitasnya yang kayak mana? Kali 1 A kali 1 ya. Kalau Ah. untuk pejumlahan 0. 0 tambah 1. 1. Kalau untuk perkalian 1 kali 1. untuk perkalian. Oh. Untuk perkalian kayak mana identitasnya? Kali 1, Bu. Kali 1. Dibagi. Oh, dibagi. Bagi lem 1 kali 1 kali apa? Kali A. Setiap hal yang dikali 1 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Setiap yang ditambah dengan 0 adalah hasilnya sendiri. Betul, Haine Kuhe, Ibu mengajar. Nah, habisnya jika transformasi A ini menghasilkan A, maka untuk setiap A di V selanjutnya transformasi identitas disebut I. Ingat, transformasi identitas disebut I. Dari definisi transformasi identitas dan koliniasi dapat disimpulkan bahwa jika T suatu transformasi identitas, maka titik pada V merupakan titik tetap. Demikian pula seperti merupakan garis tetap. Ini, ini masih masih definisinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Isometri. Dari Bu di luar. Jadi Bu dekatkan dulu suara. Transformasi T disebut, nah ini udah mulai main rumus-rumus kita nak. Transformasi T disebut isometri. Ingat, untuk setiap, kalau tadi, coba perhatikan semua, kalau tadi satu titik di V, ya kan? Ada titik A di V, ada garis I di V, ya kan? Kalau ini 2 titik, nak. Transformasi T disebut isometri. Ingat, kok isometri itu udah pasti ada 2 ada minimal. Setiap A, B di V, berarti titiknya ada berapa? Ada 2. Ada Ya, 2. ada 2. Ada A, B di V. Maka berlaku rumusnya gini. Harga mutlak AB sama dengan harga mutlak transformasi A kali transformasi B. Nah, itu sama juga dengan jika transformasi A sama dengan A aksen dan transformasi B sama dengan B aksen. Sekarang Ibu tanya sama kalian. Kalau di sini saya bilang, setiap C, D, di V, maka apa rumusnya, nak? Harga mutlak CB Dengan transformasi C ditambah Masih Iya, berarti transformasi C sama dengan D aksen. D aksen, transformasi D sama dengan di D atas aksen. paham ya untuk dasar dulu ya. Maka dalam istilah lain, jadi isometri ini, nak, isometri ini artinya mempertahankan jarak. Nah, isometri adalah mempertahankan jarak. Contoh gini, Ibu pulang ke Takengon, dari Takengon ke Lok Sumawe, itu jaraknya 60 km, misal. Pertanyaan Ibu, apakah kalau dari Lok Sumawe ke Takengon, itu jaraknya 100 km? Iya. Coba dengar pertanyaan Ibu. Ibu pergi dari Takengon ke Lok Sumawe, jaraknya 60 km. Sekarang Ibu pulang. Dari Lok Sumawe ke Takengon jaraknya 100 km. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena perginya aja 60, masa pulangnya beda. Itu yang dikatakan mempertahankan jarak. Jadi dari Takengon ke Biren Takengon ke Lok Sumawe pasti sama dengan jarak Lok Sumawe Takengon dengan jalan yang sama. Itu dikatakan mempertahankan jarak. Tidak lebih, tidak kurang. Itu yang dikatakan dengan definisi isometri. Paham? Nah, ini rumusnya. Maka definisi untuk transformasi isometri jika harga mutlak AB sama dengan harga mutlak transformasi A dikali transformasi B sama dengan harga mutlak A aksen dikali B aksen. Ini ingat, A aksen sama dengan transformasi A.
B aksen sama dengan transformasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah mulai hitung-hitung. Buka ibu pada hitung-hitung. Masukkan. Contoh, diketahui transformasi X, Y, ini hasilnya adalah Y, 4X. Pertanyaan Ibu, X-nya berapa? X-nya 4. X-nya. Y. Y-nya berapa? 4X. Jangan salah. Apakah T isometri? Itu pertanyaannya. Jadi diklaim nih sama si yang penjawab, oh itu bukan isometri. Karena misalkan kita ngambil sembarang itu misalnya ada titik A. Ini kan titik T, X, Y. Ini misalin A. Karena ingat, isometri ada berapa titik, Nak? Ada 2. Lihat nih. A, B. X1, ini kan XY, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka terdapat A aksen dan B aksen, di mana A aksen sama dengan TA, seperti yang di sebelah tadi soalnya, B aksen sama dengan TB, ya kan? Ya. Ya. Ingat rumusnya tadi. X1, ini A X1, Y1, ini B, X2, Y2. Mau ditransformasi. Ingat, mau ditransformasi ke Y, 4X. Ingat, berarti X1 jadi apa, Nak? Jadi Y1. Y1. Y1 jadi apa, Nak? 4X. 4X. 1. Ya, nggak boleh salah. X2 jadi apa, Nak? Y2. Y2. Y2 jadi apa, Nak? 4X2. Inilah dia kan. Jadi 4X2. Sekarang masuk ke rumus tadi. Bahwasannya harga mutlak AB itu sama dengan harga mutlak A aksen B aksen. Ini yang Ibu cari. Ternyata tidak sama. Ini yang kalian cari sekarang. Apa betul tidak sama? Silakan keluar dari Zoom 5 menit. Anda boleh menyelesaikannya 5 menit. Nanti masuk lagi kalau misalnya kalian pakai kuota HP. Tapi kalau misalnya pakai WiFi boleh tetap di sini.
Bu, jawabannya nggak sama ya? Oke, dapat nak? Terbukti nggak? Enggak, Bu. Loh, kok nggak terbukti? Maksud saya, maksudnya apa? Sama dengan atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan. Tidak sama Ya. dengan, Bu. Sebenarnya dari sini aja sudah tampak dia tidak sama dengan. Di mananya? Nah, apa perbedaannya? Di 16 Kalau di kiri Plus. kiri Iya, kanan di sebelah kiri ada 16-nya. 16-nya, Bu. Benar, variabelnya di sini tidak ada. Kalau di X-nya ini tidak ada konstanta, sedangkan di Y-nya ini ada konstanta 4. Oke, udah mantap ya. Ya. Selanjutnya, nah, ini ini bicara tentang involusi. Jadi apa dibilang? Suatu transformasi V merupakan involusi jika V itu nggak sama dengan I. I tadi apa nak? I tadi apa? isometri. Ya, identitas transformasi. Maka suatu transformasi V merupakan involusi jika V tidak sama dengan identitas. Dan berlaku kalau V ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah diri sendiri. Pertama V. Habis itu V-nya kan sama dengan V inverse. Habis itu diinversin lagi, hasilnya itulah diri dia sendiri. Nah, itu dia. Jadi ada sebuah titik A, misalnya titik A-nya di dinding sebelah kanan kita. Ditransformasi ke V inverse. V inverse-nya dinding sebelah kiri. Bayangkan? Habis itu diinversin lagi, maka balik lagi ke dinding sebelah kanan kita. Itulah dikatakan identitas. Nah, kemudian suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri, maka disebut involusi. Nah, ini contohnya. Diketahui, coba perhatikan, Tx, Y sama dengan negatif X, Kx tambah Y. X-nya berapa, nak? X. Min X. X-nya min X. Iya. X-nya min X, Bu. X-nya berapa? Min X. X-nya min X. X-nya berapa?
Negatif X. Negatif X. Negatif X. Nggak ada min X. Sudah Ibu ajarin dari awal kalian masuk. Nggak ada pakai min X. Pakai Ya, juga. Bu. Ya, Jadi Bu. berapa, Nak? KX tambah Y. X tambah Y. Maka disuruh tunjukin. Dia ini involusi apa enggak? Pakai cara komposisi. Transformasi X, Y ini kan soal. Maka dia ditransformasi 2 kali. Transformasi terhadap transformasi ini. Maka ini substitusi. Negatif X. Negatif untuk X ini. X ini apa nilainya? Negatif X kan? X. Nah, maka substitusi kemari. Dah. Sekarang Y. Y itu apa, Nak? Yaitu KX tambah Y. Nah, X tambah Y. K-nya kemari. X-nya berapa nilai? Negatif X. Negatif X. Tambah Y-nya berapa nilai? KX tambah Y. Oke. Cari apakah betul hasilnya X, Y. Coba cari 5 menit. Cepat. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Sabar. Benar kan? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Kalian Jumat pagi tiba-tiba kau pintar-pintar semua kalian. Kayak Ibu ya kan? Ya, Bu. Oke. Kayak Ibu kan? Nah, kita lanjut ya. Ini screenshot untuk bahan kita minggu depan. Oke. Ini screenshot dipelajari. Kita belum Ya, hitung Bu. ya, karena bahasan kita belum beres. Oke, saya stop dulu. Udah ya, screenshot dari Ibu stop screen. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai luring ya, Nak. Jadi Ya, Bu. kelas ini koordinasi gabung sama kelas 1 lagi. Ibu jadwalnya di Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalian coba cocokkan di Selasa, Rabu, Kamis untuk pengaturan jadwal. Karena Senin Ibu rapat, Jumat Ibu takengon. Jadi nggak bisa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis usahakan untuk penggabungan kelas. Minggu depan kita udah luring dan belum midterm. Nanti kita beresin materi baru bisa kita buka. Oke, ada yang bertanyakan? Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf yang sedikit, mudah-mudahan masuk otak daripada yang banyak. Nggak ada ini ya. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.